Di tengah gerusan teknologi dan juga kemajuan zaman, di sudut kota Jakarta, tepatnya di dekat pintu air Pejompongan Jakarta Pusat, masih ada kakek sampan 66 tahun yang setia menjajakan keahliannya sebagai tukang servis payung keliling. Servis payung. Bisa pada servis payung. Bisa kecukupan sama saya gitu, bisa ditanggung jawab saya sepenuhnya gitu. Capek lelah tidak? Iya, soalnya kan ya gimana lagi ya. Servis payung. Hari mulai beranjak siang. Kakek sampan 66 tahun, demikian nama yang disematkan di KTP-nya. Warga Dusun Babakan RT 005 RW 002 Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan Indramayu ini sudah mulai bersiap-siap. Payung-payung yang sudah tidak utuh lagi disusun dan diikat menjadi satu. Payung-payung ini nantinya bisa jadi pengganti spare part payung rusak yang diservis. Awalnya dulu sampan muda bekerja sebagai penarik beca di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian muncullah peraturan daerah DKI Jakarta nomor 11 tahun 1987 bahwa angkutan beca harus dihapus dari kota Jakarta. Habis saya itu beca itu habis itu saya sempat nyari itu. Temennya kan tukang servis payung banyak kan. Jadi ikut aja sih, ikut nyervis payung. Hidup di rumah bedeng di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat sejak 35 tahun yang lalu tidak mampu mengubah nasib dan pekerjaannya hingga sekarang. Sejak merantau ke Jakarta tahun 1987, hidup kakek sampan setiap hari dipenuhi ketidakpastian. Tidak pasti pendapatan yang didapatnya setiap hari, juga tidak ada kepastian. Ada tidaknya orang yang akan menyervis payung. Karena pekerjaan tukang servis payung sudah dianggap sebelah mata bagi sebagian orang Jakarta, apalagi saat ini orang lebih memilih membeli payung baru dibanding menyervisnya. Nyari kerjaan apa lagi? Orang udah biasa bisanya begini. Umpamanya cari sela-sela yang lain, kayak belajar lagi, jadi nggak ketemu. Jadi ini takutnya anak-anak yang saya yang itu yang kebagian itu. Prinsip utama bagi kakek sampan, selama kakinya masih bisa melangkah dan nafasnya masih ada di badan, pantang baginya untuk menyerah. Apalagi hanya dengan cara inilah kakek sampan harus membantu kehidupan kedua anaknya. Anaknya Erwanto 30 tahun tinggal di Indramayu bekerja serabutan dan Widiawati 18 tahun yang tinggal dengannya masih menganggur. Sementara sang istri Yati sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Keliling dari pagi hingga sore, kakek sampan hanya mendapatkan uang antara 50 hingga 60 ribu rupiah setiap hari. Ini pun masih harus disisakan membayar kontrakannya sebesar 300 ribu tiap bulan. Meskipun kontrakan ala kadarnya, yang penting cukup untuk istirahat. Bahkan sering dirinya tidak mampu membayar kontrakan hingga lebih dari 2 bulan. Beruntung pemilik rumah tidak sampai mengusirnya. Sering bener terlambat. Biar ini hanya itu juga, soalnya kan ini buat makan aja lagi petan juga nih. Asal bisa ngidupin anak yang di bawah aja nih, jajan makannya. Setiap hari semua lokasi ia datangi, mulai dari pasar tradisional yang sempit hingga jalan besar di penjernihan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Menyusuri gagahnya gedung-gedung bertingkat di Jakarta Pusat hingga di sepanjang rel-rel kereta listrik di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Beruntung masih saja ada orang yang baik membutuhkan tenaga dan keterampilan kakek sampan. Payung saya rusak, Pak.
Hancur. Tapi sekarang udah dibaikin, alhamdulillah baik. 10.000. Iya, kebetulan biasa kan ini udah pada rusak Pak, biar itu jahitannya. Makanya tadi saya mau ganti ternyata Bapak itu lewat, tukang servis yang tadi itu Pak. Memang kalau beli mahal? Sekitar 100 lebih atau 200 Pak. Kalau dengan ini? Dengan ini lebih murah Pak. Hari semakin siang, perjalanan kakek Sampan masih sangat panjang. Biasanya menjelang maghrib ia baru pulang ke kontrakan. Karena baginya selama matahari masih bersinar, masih ada waktu untuk mencari orang yang membutuhkan jasanya. Meskipun kaki tuanya sudah berat untuk melangkah.